Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Sadiqiyah SPD SDMM selaku Kepala SDN Kasim Kota Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kasim beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru PPL selaku perwakilan gender dalam kegiatan ini, serta tak lupa anak-anakku perwakilan siswa kelas 6 yang selalu Pak Daniel banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita diberikan waktu untuk berjumpa, bertatap muka dalam kegiatan diskusi pemetaan aset SDN Kasim. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita diberikan jalan yang terang hingga kini. Baik, kami perkenalkan diri. Saya nanti bertindak selaku moderator beserta sedikit materi yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada rekan saya di sana sebagai notulen Bapak Muhammad Nasrullah. Adapun untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kasim, kemudian yang ketiga kegiatan diskusi, dan berikutnya adalah penutup. Baik, mari kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kasim kepada Ibu Siti Sadiqiyah SPD MM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak dari materi, para ibu guru beserta staf SDN Kasim, rekan-rekan PPL PPG dari Universitas Negeri Malang, serta anak-anakku kelas 6, perwakilan dari kelas 6 dan ibu banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan karunia hidayah, karunia kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan penuh amanah ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada rasa kebanggaan tersendiri apabila panjenengan semuanya ikut selalu berkembang peningkatan profesi di lingkungan sekolah kita. Salah satu melalui JGP. Alhamdulillah JGP yang pertama Alhamdulillah sudah lulus, sekarang mau melanjutkan untuk PGP-nya. Kemudian Pak Daniel, harapan Ibu ke depan panjenengan yang masih muda-muda, ada Bu Cita, Bu Juli, Bu Bunga, Bu Nisa yang belum monggo kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya, kita menggali ilmu mumpung masih muda ini. Salah satu keistimewaan ikut seperti ini adalah bertambahnya ilmu bagi diri sendiri, kemudian bisa berbagi ilmu dengan pihak yang lainnya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu saling tular menular. Ini terima kasih Pak Daniel. Ada kegiatan pada siang hari ini diskusi aset sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, aset sekolah, aset suatu lembaga ini sangat-sangat rawan. Kalau kita tidak menjaganya betul-betul, ini nanti bisa musnah.
Salah satu contoh, kita dimanapun berada, panjenengan nanti yang jadi kepala sekolah, insya Allah ada penerus-penerus saya. Yang ditanyakan yang pertama adalah sertifikat lahan. Karena tanpa adanya sertifikat lahan, salah satu bentuk aset tersebut, ini kalau di lingkungan yang rawan, lama-lama akan habis. Nah ini, banyak sekali aset-aset Pemkot kota yang sudah aus dimiliki oleh pihak-pihak yang lainnya. Aset itu sendiri, Bapak Ibu, bisa kita bedakan dua, baik fisik maupun non fisik. Salah satu gedung tanah ini adalah fisiknya, tetapi tidak kalah penting aset yang non fisik. Contoh saja, satu, nomor induk siswa. Ini yang non fisik. Nomor identitas nomor induk siswa, bukan yang NISN-nya. Nomor induk siswa yang ada di masing-masing lembaga ini adalah aset yang non fisik, yang mana kita bisa melihat tahun berdirinya sekian sampai tahun sekian berapa jumlah siswa yang ada di sekolahan kita. Hanya satu, kurikulum itu pun juga termasuk. Ini, monggo nanti akan lebih jelas bagaimana pemetaan aset akan disampaikan oleh Pak Daniel. Ini suatu penghargaan buat saya, Pak Daniel, sehingga bisa membuka mata saya bagaimana cara pengelolaan aset khususnya di SDN Kasih ini. Terima kasih Pak Daniel berbagi ilmu, mudah-mudahan ini terus berkesinambungan dan panjenengan mendapat catatan pahala dengan berbagi ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu nggih, dengan adanya Pak Daniel, Bu Laila sudah dua, monggo yang lainnya bangkit ikut seperti ini. Sekali lagi saya tidak menghalangi panjenengan untuk peningkatan profesi. Dan plus yang berikutnya adalah kita di rapot mutu hijau. Karena kalau di rapot mutu tidak ada guru penggeraknya merah, Bapak Ibu. Betul ya Pak Daniel? Nah, merah. Kalau sudah terisi ini di rapot mutu kita jadi hijau. Nah, terima kasih. Selamat berkarya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bu Siti Sadikiah pada kita semua. Semoga apa pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk acara berikutnya yaitu diskusi terkait dengan pemetaan aset atau kegiatan inti pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, anak-anakku semua, kemarin karena sekarang lagi tren tentang membuat gambar menggunakan AI dan Disney Pixar ini lagi tren. Kemarin saya awalnya itu lihat di Facebooknya Amazing Malang apa ya kemarin ya, itu di situ ada sebuah gambar Disney di mana ada balai kota, ada Tugu Kota Malang. Nah, jadi kemarin tuh sempat cari gimana sih cara membuat gambar ini. Nah, kemarin ini saya buat gambarnya juga kebetulan pas dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi tentang aset. Jadi bayangan saya kemarin itu ya harapannya kaset itu seperti gambar yang ada di situ ya. Tapi tidak tahu berapa tahun lagi. Oke, jadi ini gambarnya menggunakan AI kemarin. Baik Bapak Ibu, ini materi kami dapatkan melalui pendidikan guru penggerak, tepatnya yaitu di modul 3.2. Di sini kami juga diharuskan atau diwajibkan melaksanakan aksi nyata kami, di mana kami harus mendiskusikan tentang pemetaan aset di lembaga masing-masing, di mana di situ harus diikuti oleh guru, kepala sekolah, kemudian perwakilan siswa, perwakilan gender, kemudian
orang tua, terus tokoh masyarakat. Yang untuk tokoh masyarakat dan orang tua nanti akan saya laksanakan di hari yang berbeda. Oke, baik, kita mulai saja. Oke, aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini tujuan pembelajaran ini yaitu kami diharapkan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Pengertian aset secara umum, aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas, dalam hal ini mungkin kita ya, sekolah, dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Ini pengertian aset secara umum. Kenapa sih kok kita sebagai guru ya, atau kita sebagai pemimpin pembelajaran itu belajar tentang aset? Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Di sini ada 3 perwakilan murid kita. Nanti juga di akhir akan saya tanyai apa yang sudah dimanfaatkan dari aset yang sudah ada di sekolah kita. Apakah benar sudah dimanfaatkan atau hanya sebagian kecil? Kemudian saya lanjutkan sehingga program yang disusun mampu mempromosikan kepemimpinan murid atau student agency. Kemudian Bapak Ibu anak-anakku semua, sekolah ini ibaratnya sebuah ekosistem. Jadi ada interaksi di dalam sekolah tersebut. Semakin baik interaksinya, maka sekolah tersebut akan semakin cepat rodanya berputar. Akan tetapi sebaliknya, jika interaksi yang ada di dalamnya itu tersendat, maka rodanya juga otomatis akan sulit untuk berputar. Nah, dalam ekosistem sekolah itu ada yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Oke, komponen biotik di sini diantaranya ada murid, ya, ini ada 3 perwakilan murid kita di sini, kemudian kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, kalau mungkin di kita wali murid ada FKK, ada komite, kemudian masyarakat sekitar sekolah. Ini adalah komponen biotik atau komponen yang hidup. Kemudian selain ada komponen hidup, kita juga ada komponen tak hidup atau abiotik. Ini biotik dan abiotik ini istilah dalam ini ya, pelajaran IPA, mungkin kita masih ingat. Untuk komponen abiotik di sini ada keuangan dan infrastruktur atau sarana prasarana juga yang berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Oke, kemudian dalam pendekatan aset itu ada 2, Bapak Ibu. Nah, biasanya kita memang memilih salah satu dari ini, yaitu yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau mungkin bahasa kerennya deficit based thinking. Di sini orang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan masalah itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Itu yang ada di pikirannya. Berbeda kalau orang yang mempunyai pendekatan atau pemikiran berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking. Di sini orang tersebut pasti akan berusaha menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpukan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, kami di modul 3.2 ini diajarkan untuk selalu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking. Kalau bahasa Jawanya mungkin gini ya, kenapa kok kami diarahkan untuk pendekatan berbasis aset? Istilahnya tidak, supaya tidak mersulo terus gitu loh. Tidak selalu menganggap sesuatu itu menjadi penghalang. Misalkan sekarang di kelas 6 itu ada kendala, misalkan orang tua kurang kompak. Karena orang tua kompak, kemudian akhirnya guru tidak usah ada kegiatan sama sekali, biar siswa sampai lulus ya kegiatannya di kelas saja.
Nggak usah macam-macam lah kegiatan. Berarti kita itu masih berpikir secara berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Karena kita di pikiran kita itu masih terpusat pada kekurangan. Orang tuanya tidak bisa diajak kerjasama, orang tuanya susah untuk diajak maju. Nah, jadi itu adalah yang disebut dengan berbasis kekurangan atau masalah. Nah, kita diharapkan menghindari itu agar yaitu tadi tujuan kita adalah menciptakan kepemimpinan murid atau student agency. Kemudian saya lanjutkan dalam modul 3.2 di CGP ini ada 7 modal atau 7 aset yang bisa dikembangkan sekolah dalam menjalankan program-programnya. Yaitu yang pertama adalah modal manusia. Yang kedua ada modal finansial. Kemudian yang ketiga ada modal fisik. Yang keempat ada modal lingkungan alam. Yang keempat ada modal sosial. Yang keenam ada modal budaya dan agama. Kemudian yang terakhir adalah modal politik. Oke, sebelum nanti kita mulai berdiskusi, ya. Jadi nanti ada kegiatan diskusi setelah ini, setelah ice breaking. Di sini saya akan mengharapkan umpan balik dari jenengan. Jadi mungkin dari aset manusia yang dimiliki oleh sekolah kita itu apa saja. Oke. Ini anak kelas 6 sudah pernah saya beri ya untuk ice breaking ini. Jadi yang kelas 6 lihat saja nanti. Oke, biar Bapak Ibu guru saja yang nanti mengikuti. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa buka HP atau buka ini ya. Buka buku atau catatan ya. Di sini saya akan mencoba menebak tanggal dan bulan lahir jenengan. Ya, tanggal dan bulan lahir jenengan. Oke, sudah? Ya. Oke, kita langkahnya satu-satu ya. Langkahnya satu-satu. Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu mengalihkan tanggal lahir dengan angka 5. Ya. Mengalihkan tanggal lahir ya dengan angka 5. Oke, sudah? Oke, lanjut ke langkah kedua. Hasil perhitungan pada langkah A tambahkan dengan 6. Ya, tambahkan dengan 6. Yang kelas 6 masih ingat ya? Nanti kalian coba menjawab ya, menjawab. Oke. Kemudian yang berikutnya langkah ketiga adalah hasil perhitungan pada langkah B dikalikan dengan 4. Dikalikan dengan 4. Sampun. Oke. Lanjut berikutnya yang D. Hasil perhitungan pada langkah C tambahkan dengan 9. Hasil perhitungan pada langkah C ya ditambahkan dengan 9. Sampun ya. Lanjut sekarang yang E ya. Langkah kelima, hasil perhitungan pada langkah D dikalikan dengan 5. Langkah D dikalikan dengan 5. Sudah? Oke, yang terakhir yang F, hasil perhitungan pada langkah E tambahkan dengan bulan kelahiran jenengan. Oke, sudah didapat angkanya? Oke, Cafa masih ingat rumusnya? Masih ingat? Cantika masih ingat? Masih ingat? Rumusnya? Ingat? Lupa? Almira lupa? Lupa. Oke, saya mencoba biar tidak ada dusta di antara kita, saya coba di Bapak Ibu BPL, kan saya tidak tahu. Ibu berapa hasilnya? 2000. Sebentar. Saya harus pakai kalkulator juga soalnya. 2770. 2770. Tanggal 26 ya, bulan Mei.
Iya. Oke. Coba sekali lagi, siapa tahu itu kebetulan ya. Coba Bu Cita. Bu Cita, berapa hasilnya? 2.870. Tanggal, selisih sehari ya? Tahunnya? 99. Oh, beda 4 tahun ya. Selisih sehari kan, betul ya? Tanggal 27 bulan Mei. Bu Yani, besti saya, berapa? Oh, tidak menghitung. Aduh. Oke, satu lagi mungkin Ibu PPL yang pakai kerudung merah. Ada lagunya ini ya. Dia gadis berkerudung. Ayo Ibu berapa Bu? Satu kali lagi. 1983. Nggak salah ngitung, 1983. Salah ngitung ini kayaknya. Masa bulan 18? Salah ngitung, coba dihitung lagi. Coba Bu Eka, berapa Bu Eka? 1970. Bulan Mei juga sama? Iya, tanggal 18. Ada yang tahu caranya? Iya, dikurangi 165 ya. Jadi hasil akhirnya dikurangi 165. Langkah-langkahnya seperti itu. Bisa dicoba nanti di kegiatan yang lain. Oke. Kurangi 165 hasil. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Oke. Nah, di sini saya membutuhkan umpan balik dari jenengan yang nanti akan dicatat oleh Pak Nasrul selaku notulen kita pada hari ini. Jadi untuk modal manusia itu adalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Berikutnya, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya. Berikutnya, pengelompokan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran yang dinegosiasikan. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan seni budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Ini berarti berkaitan dengan manusia. Oke, kira-kira dari sekolah kita itu modal manusianya seperti apa Bapak Ibu? Mungkin bisa ada umpan balik. Monggo. Modal manusia, atau mungkin kemarin kan sempat juga ada kegiatan semacam ini atau serupa ini. Yang modal manusia? Ya, guru dan tenaga kependidikan. Oke. Di sini gurunya berapa nih Bapak Ibu? Guru 24 ya, 24 guru 25. Oh, 26 nambah lagi. 26 guru dan 4 ya tenaga, 5 tenaga kependidikan. Oke, 5 tenaga kependidikan. Oke. Nanti kita tidak harus semuanya tersebutkan, nanti saya mungkin bisa berdiskusi secara empat-mata dengan beberapa dari Bapak Ibu guru di luar forum ini. Jadi kita hanya memetakan sedikit saja untuk hari ini. Kemudian ini kemarin kan sudah ada yang lulus jadi guru penggerak, itu juga aset untuk kita. Jadi ditambahkan Pak Nasrul 1 guru penggerak. Oke. Kemudian kan di sini ada beberapa guru yang punya ini ya, keahlian ya. Ada Pak siapa ini? Iya, 1 guru ahli dalam bidang kesenian, ya karawitan. Itu juga masuk dalam aset kita. Kemudian
Oh iya, Butati ya itu juga masuk. Ya, seni peran ya mungkin ya, seni peran. Oke, seni peran. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya, nanti untuk kekurangannya akan saya lengkapi di luar forum ini. Kemudian berikutnya adalah modal finansial ya, di mana di sini yang dimaksud modal finansial itu adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutan, ya, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Oke, mungkin yang Bapak Ibu ketahui modal finansial dari SDN Kasen, mungkin apa saja? Oh iya, Bosnas, Bosda itu sumber utama kita, ya. Mungkin yang lainnya kantin, ya. Kantin sekolah, kopsis sekolah, ya, koperasi sekolah. Amal Jumat, ya itu juga masuk, ya. CSR, oh CSR itu. Kemudian amal Jumat, ya. Mungkin ada lagi parkir, apa ada pemasukan untuk sekolah? Enggak ada ya, enggak ada. Enggak ada. Kalau penjualan sudah enggak ada ya, karena kita dulu sempat jualan apa itu? Pupuk ya. Itu kan sudah enggak ada ya. Oke. Cashback. Cashback dari pembelian. Ya. Itu apa masuk Bosdas Bosna itu. Ya. Bosda dan Bosnas. Oke. Iya, masuk situ. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Kayak sudah cukup ya kalau modal finansial. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah modal fisik. Wah, ini kalau SDN Kasen tidak perlu diragukan ya, kalau ini ya. Karena kita sering mendapatkan bantuan terkait dengan modal fisik. Modal fisik di sini yang dimaksud adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin ada yang informasi yang bisa saya dapatkan di sini Bapak Ibu terkait dengan modal fisik kita, kira-kira apa? Ruang kelas ya, ruang kelas kita ada 18 ya, 18 ruang kelas. Kemudian lab komputer ya, lab komputer. Kemudian aula ya, aula yang saat ini kita tempati. Kemudian ruang ruang kesenian. Oke, 3 lagi mungkin nanti selebihnya akan saya lengkapi di luar. Gudang bisa, udah. Perpustakaan ya juga masuk ya. Kopsis, oh iya. Apa Pak Adit? Oh iya, alat peraga itu juga termasuk modal fisik ya. Kita punya kit IPA ya. Kit bahasa kita punya enggak ya Bapak Ibu? Enggak ada, itu hanya IPA dan IPS ya kayaknya. IPA dan IPS. Mungkin juga masuk perangkat komputer juga ya, itu juga nanti coba saya petakan juga. Ya, itu adalah modal-modal fisik yang dimiliki SDN Kasen. Saya rasa ya kita mungkin yang banyak dipetakan itu di sini. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Ini biasanya yang berisi dengan sekitar sekolah, ya, sekitar sekolah. Kemudian di sini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih,
laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Mungkin kalau ini, Bapak Ibu kira-kira yang di sekitar sekolah kita ada apa? Greenhouse ya, kita punya greenhouse ya, IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Oke. Yang sekitar sekolah mungkin yang bisa dijadikan, ini kaitannya kan dengan sumber belajarnya anak-anak. Oke, kira-kira apa? Yang dekat sekitar kita berkaitan dengan ini ya, alam ya, atau lingkungan. Mungkin alun-alun ya, Bu ya. Nah, alun-alun ya, itu kan kita dekat sekali. Alun-alun Kota Malang itu masjid bukan ya, lebih ke alam ini. Alam. Lapangan, oh iya lapangan bola ya, lapangan bola. Kalau untuk kebun ada nggak ya Bu, sawah sekitar sini ya? Nggak ada ya. Sungai ya, tapi jarang kita manfaatkan kayaknya ya. Iya. Terlalu berbahaya. Ya. Sungai ya, mungkin sungai ada juga di mulai dari Kasin sana sampai kemana ini Ngagel itu ya. Oke, mungkin itu untuk modal lingkungan alam. Kita next ke modal yang lain atau aset yang lain. Nah, di sini ini modal sosial saya rasa di sekolah kita. Bentar ya. Kok salah? Oke, ini mohon maaf di sini salah paste saya. Jadi modal sosial ini kaitannya dengan interaksi yang ada di dalam sekolah. Mungkin bisa tata tertib, mungkin aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis, SOP itu masuk ke dalam modal sosial. Ini tidak hanya interaksi sama anak-anak, ini juga interaksi dengan lingkungan sekitar sekolah. Mungkin kira-kira apa Ibu yang terkait dengan modal sosial? Iya, peraturan akademik itu bisa masuk juga. Peraturan akademik terkait dengan kenaikan kelas gitu atau kelulusan gitu. Secara umum, iya. Tata tertib ya, tata tertib kelas gitu. Atau kemarin ini yang mungkin Bapak Ibu kemarin buat di awal pembelajaran itu kan jauh. Iya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke. Iya, SOP ya, SOP mungkin penggunaan ruangan atau apa itu ya. Oke, kemudian ini, kan saya kemarin sempat tahu penggunaan dana sosial itu kan juga modal sosial juga. Jadi ada apa? SOP bahwa ada yang sakit itu nanti akan diberi santunan ya itu juga masuk dalam modal sosial. Yeah. Kalau mungkin dengan RT RW atau lingkungan sekitar, Bapak Ibu pernah kita melakukan kegiatan yang kaitannya langsung ke masyarakat? Oh ya bagi takjil ya, membagikan makanan saat bulan Ramadan. Sama ini ya mungkin. Oh iya, ya bisa. Apa Bu Yani? Oh iya, memberikan tempat sampah ke RT. Ya, itu juga modal sosial kita. Ya. Ya bisa jadi itu modal sosial kita. Jadi mengisi acara di kegiatan kelurahan. Oke, mungkin itu untuk modal sosial, selebihnya nanti akan saya tambahkan di luar forum. Kemudian yang berikutnya adalah modal budaya dan agama. Di sini upaya pemberian bantuan, empati dan perhatian dan kasih sayang serta unsur dari kebijakan praktis atau dorongan utama pada kegiatan pelayanan, termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar
dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Oke, berkaitan dengan modal budaya dan agama, saya rasa juga banyak ya di sekolah kita. Mungkin nama Bapak Ibu? Iya, PHBI, Peringatan Hari Besar Islam atau ini agama ya. Oke, karena sekolah kita rata-rata, hampir mungkin rata-rata ya 100% Muslim, makanya hanya ada PHBI. Oke, berikutnya kegiatan keseharian kan juga banyak itu yang terkait dengan agama. Iya, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Iya, doa setiap hari gitu ya, doa pagi, doa belajar. Amal Jumat. Oke, bisa jadi ya masuk sini ya ke agama. Amal Jumat. Kultum, iya. Kita setiap Kamis ada kegiatan kultum ya. Ada ustadz dan ustazah mendadak ya, di situ ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pondok Ramadan ya, pondok Ramadan bisa. Pondok Ramadan. Oke, mungkin ada lagi? Ya, membaca juz sama ya, membaca juz sama. Atau budayanya sekarang kita lihat ada nggak budaya? Karawitan dan tari ya, untuk yang budaya. Ekskul karawitan dan ekskul tari. Oke. Ya, mungkin itu untuk modal budaya dan agama. Nanti selebihnya akan saya katakan lagi di luar forum. Pencak silat, kesenian. Budaya. Pencak silat kira-kira Pak Adi lebih masuk ke budaya atau kesenian? Bisa masuk ke seni, bisa masuk ke budaya Indonesia, bisa masuk ke olahraga. Tapi modal olahraga nggak ada ya. Ya nanti coba saya telah lagi cari info untuk kira-kira untuk pencak silat itu masuk ke mana. Ya. Oke. Tergantung kelasnya. Oh, tergantung kelasnya. Kalau kelas berat masuk ke Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah modal politik. Di sini adalah ukuran keterlibatan sosial. Tapi ini berbeda dengan modal sosial ya Bapak Ibu. Kalau ini lebih ke jalinan kerjasama secara formal. Oke, mungkin MOU ya, MOU. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Kira-kira aset kita SDNKC di modal politik, mungkin yang Bapak Ibu ketahui, dengan siapa? Dengan puskesmas ya, oke. Kerjasama dengan puskesmas. Terus mungkin ada lagi? Rumah sakit RKZ ya. RKZ tidak ada MOU ya, tidak ada. Kalau dengan itu apa? Gereja ada. Oh ya, gereja dengan gereja Kalam Kudus. Oke, gereja Kalam Kudus. Perguruan tinggi UM dan Kanjuruhan. UT buatan? Belum. Terus sama Jukin itu pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Mungkin yang induk yang sering kita melakukan hubungan pasti ini ya, dinas pendidikan ya.
Itu kita juga harus masukkan situ. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota. Kemudian yang di depan dekatnya ini akuarium itu kan juga termasuk, tapi tidak ada MOU. Air minum, air siap minum. Ada MOU no? MOU itu kan ada waktunya ya. Iya. Ada rasulnya. Iya. Puskesmas itu habis. Oh. Sudah tidak ada. Sudah. Oh iya iya. Oke, kalau yang air minum ini juga tidak ada. Karena itu yang lebih tahu. Tidak ada gitu. Tapi kalau orangnya kesini rutin gitu untuk ngecek sebenarnya ya. Cuma ada. Iya. Tidak ada MOU-nya cuma ya. Oke. Oke, itu jadi yang berkaitan dengan modal politik adalah yang ada ini ya. Mungkin dengan DLH juga ya. DLH apa ya? Kan kita adalah sekolah di Wiyata ya. Jadi mungkin itu juga bisa dilakukan. Dinas lingkungan hidup. Otomatis gitu. Kita dengan dinas pendidikan dan sektor otomatis langsung tanpa meskipun tidak ada MOU-nya. Oke. Tidak apa-apa tapi ditambahkan Pak Nas. Oke, baik. Berikutnya, jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah tentunya kita kembali lagi, kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kemarin waktu menerima modul ini, memang katanya CGP itu harus jadi kepala sekolah dan lain-lain, itu sebenarnya bukan keharusan ya, bukan keharusan. Jadi harapannya yang benar, yang pasti itu ada, kita adalah pemimpin pembelajaran, itu yang pasti. Kenapa kita belajar tentang aset? Ya karena pemimpin pembelajaran juga perlu. Kita kalau di kelas mau mengajar, kita tidak tahu potensi sekolah kita ya, kita akan akan menjauhkan anak-anak ini dengan lingkungan yang kontekstual. Makanya kita harus tahu aset sekolah kita itu apa. Saya pun sebenarnya masih ini ya Bu, meraba-raba meskipun dari 2019 ke sini. Saya itu belum tahu koleksi kit IPA sekolah kita itu apa saja. Itu belum tahu. Yang saya tahu cuma ada organ dalam manusia, kemudian kit listrik, terus ya kemudian ada global. Padahal sekarang dipindahkan di dapur itu banyak sekali ya. Itu jadi kita memang harus lebih dekat dengan sekolah kita untuk mengetahui bagaimana kekuatan aset sekolah kita, juga bermanfaat untuk pengembangan sekolah kita ke depan. Jadi apa sih yang ingin dikembangkan? Pastinya kan kekurangan-kekurangan apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Oke, itu kesimpulan kegiatan kita hari ini. Sebelum nanti saya tutup, di sini saya akan meminta 3 testimoni ya, dari guru, dari mungkin perwakilan dari Bapak Ibu BPL selaku perwakilan gender, dan 1 murid. Nah, mungkin untuk murid ya, 1 saja di antara kalian. Siapa yang berani? Cantika. Oke. Kira-kira Cantika selama bersekolah di SDN Kasih ini, kira-kira kamu sudah memahami nggak sekolah kita itu seperti apa? Itu yang pertama, paham atau tidak? Yang kedua, kira-kira menurut kamu keunggulan dari SDN Kasih itu terkait dengan modal-modal yang tadi itu yang pada disampaikan itu apa? Sehingga menurut kamu sekolah kita itu memang lebih baik dari sekolah yang lain yang kamu ketahui. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kira-kira kelemahan sekolah kita itu apa dibandingkan mungkin sekolah-sekolah yang Cantika tahu? Oke, silakan. Oke. Ya, yang pertama bagaimana Cantika memahami sekolah ini terkait dengan modal-modal itu? Apakah Cantika nyaman dengan itu atau tidak? Dipakai mic-nya. Ayo, siapa? Lah, enggak apa-apa. Ayo, coba, ayo. Ya. Kelebihan sekolah kita kalau menurut kamu?
Kurang dekat, kurang. Perkenalkan sekolah Adiaka, terus memiliki IPAL, IPAL, terus lab komputer, kurang dekat, lab komputer, ya, terus koperasi sekolah, ya, sama perpustakaan. perpustakaan. Oke, kalau dari Almira, kira-kira menurutmu yang perlu ditingkatkan oleh sekolah kita itu apa? Almira rasakan di sekolah kita. Menambah tanaman di sekolah. Menambah tanaman di sekolah. Oke, ini ada pesan dari murid kita ya Bapak Ibu, mungkin menambah tanaman di sekolah, bunga-bungaan ya. Oke, mungkin ya memang sekolah kita nampak hijau memang ya, sangat hijau, tapi memang bunga-bungaan kita tidak terlalu banyak yang berwarna ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dulu ya, perwakilan satu orang dari Bu Nisa, mungkin terkait dengan aset sekolah kita ya. Kira-kira pemahaman Bu Nisa bagaimana tentang aset atau modal sekolah kita secara garis besar? Tadi kan banyak aset-aset yang menguntungkan dan kita termasuk kita punya guru yang lulusan guru penggerak, termasuk Anda juga sebentar lagi juga lulus ya Pak ya. Jadi dengan adanya termasuk kegiatan seperti ini juga itu juga membantu pengetahuan kami. Itu saja mungkin. Itu saja, terima kasih Bu Nisa ya. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu PPL diwakili satu orang, kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang aset itu apa atau modal sekolah sebelum menerima materi ini nggak apa-apa, atau perbedaannya apa dari apa yang diterima hari ini? Oke, monggo, atau mungkin menambahkan juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kita semua untuk mendapatkan ilmu baru. Jujur ini merupakan pengetahuan baru untuk aset yang ada di sekolah. Pengetahuan awal tentang aset sekolah itu hanya sarana dan prasarana, ternyata ada komponen lain yang sangat banyak, mulai dari modal manusia, finansial, fisik, lingkungan sosial, bahkan politik juga termasuk modal dalam aset sekolah. Jadi pengetahuan baru yang saya dapatkan dari pengetahuan awal. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan mengikuti kegiatan diskusi kali ini. Mungkin dari teman ingin menambahkan. Sambut. Oke. Terima kasih untuk testimoninya ya tentang kegiatan hari ini. Ya Bapak Ibu, memang saya pun juga awal seperti itu. Saya itu memahami bahwa aset sekolah itu hanya yang benda mati saja awalnya. Fisik, semuanya fisik gitu. Tapi ternyata setelah mendapatkan materi ini, oh ternyata MOU itu juga modal kita ya gitu loh, untuk mengembangkan pembelajarannya anak-anak gitu. Karena dengan MOU itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu akan berjalan lebih baik mungkin dengan adanya penjadwalan dari kegiatan anak-anak yang ada di MOU tersebut. Mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semuanya.